ya. Oke, kita simak rekomendasi saham pilihan dari Head of Research Henan Putirai. Berikut ini pemirsa, ada 4 seperti biasa. Ada Telkom direkomendasikan buy, support 4.150 sampai 4.100, resisten 4.350 sampai dengan 4.400. BBRI buy, support 4.450 sampai 4.400, resisten 4.700 sampai 4.800. Ya, sementara itu ada Adaro dengan support di 3.650 hingga 3.600 dengan resistensi 3.800 hingga 3.850. Kemudian ada Astra Internasional dengan support di 6.350 dan menuju ke ataupun di range ya 6.350 dan 6.300 dan resistensinya di 6.550 hingga 6.650. Ini nampaknya jarak antara support dan juga resistensinya pendek-pendek, Mas Robertus, artinya mungkin yang paling aman dilakukan jangka pendek saja untuk investasinya? Ya, memang kalau kita ngelihat sih sekarang ini ada kecenderungan dalam jangka pendek memang masih ada tekanan ya. Jadi level-level support tersebut harap juga diperhatikan untuk bisa mulai baik itu melakukan reakumulasi kembali maupun juga membatasi resiko nantinya kalau misalnya turun lebih jauh di bawah itu. Jadi kedepannya sih untuk pengambilan posisi menurut kita masih akan lebih aman kalau misalnya kita bisa menawar posisi yang lebih baik lagi dibandingkan dengan kondisi sekarang yang masih penuh dengan tekanan nih sepertinya Mas Wiki. Oke, nanti akan kita bahas satu-satu mulai dari Telkom begitu ya, kemudian juga ada BBRI, Adaro, Astra Internasional. Apa yang Anda lihat dari saham ini sehingga Anda merekomendasikannya? Usai jeda pariwara pemirsa, kami segera kembali. Terima kasih Anda kembali bersama kami dan kita masih akan berbincang bersama dengan Mas Robertus Hardy selaku Head of Research Henan Putirai Sekuritas. Ya. Betul sekali. Tadi kita sempat membahas mengenai saham-saham pilihan dan kita akan membahasnya secara spesifik untuk Telkom sendiri. Apa yang bisa dicermati dari Telkom, Mas Robertus? Ya, kalau Telkom ini kan menarik sejak mereka mengumumkan akan dilakukannya integrasi gitu ya jaringan antara seluler dengan fix. Jadi antara Telkomsel dengan IndiHome diharapkan ke depannya akan terjadi suatu integrasi, entah itu merger akuisisi ataupun dengan skema yang lainnya. Tapi ini akan meningkatkan nih daya saing maupun juga potensi valuasi yang lebih tinggi dari grup Telkom secara keseluruhan. Seperti yang kita tahu kan ekosistemnya udah lengkap sekali ya, ada Mitratel, Menara, kemudian IndiHome, Telkomsel. Nah ini kalau bisa alangkah menjadi lebih baiknya, valuasi juga akan lebih tinggi kalau semuanya bisa terintegrasi. Sekarang ini juga kita melihat meskipun pergerakan harga masih tertekan, tapi ini juga bisa menjadi suatu kesempatan sih buat investor, bisa menjadi suatu peluang karena potensial value upside-nya cukup besar sekali apabila nantinya merger atau integrasi ini akan segera terrealisasi mungkin di tahun 2023 mendatang, seperti itu Mas Mas Vicky. Robertus, menurut Anda mengapa ya laba Telkom ini justru turun 12,14% secara tahunan menjadi hanya 16,48 triliun dan bukan hanya Telkom, Indosat juga turun gitu. Prospeknya seperti apa sih saham-saham infrastruktur telekomunikasi ini? Ya, itu menjadi salah satu sebabnya juga nih kenapa sedang didorong yang namanya reintegrasi ataupun juga konsolidasi bisnis supaya ya kita melihat banyak emiten tower sekarang ini banyak melakukan merger dan akuisisi satu sama lain. Demikian juga dengan telco, Indosat dengan Ooredoo misalnya. Itu yang didorong karena sekarang ini tidak terelakkan biaya-biaya itu semakin meningkat apalagi dengan datangnya teknologi 5G nanti. Biaya untuk versi ke teknologi 5G itu tidak murah, membutuhkan capex yang sangat tinggi dan menurut kita Telkom bisa menjadi pemenang di sini karena relatif punya cash balance yang cukup besar dan juga potensi pembiayaan yang masih cukup besar. Oke, mengingat indikator fundamental tadi dari Telkom sendiri dan Anda nilai Telkom lebih menarik dibandingkan dengan sektor telekomunikasi lainnya begitu ya. Artinya tidak hanya kemudian direkomendasikan untuk jangka pendek, menengah panjang juga menarik Mas Robertus untuk Telkom. Betul, jadi ini sebenarnya merupakan salah satu pilihan untuk jangka menengah panjang sih sebenarnya. Jadi bisa dijadikan kesempatan kita buy on weakness mungkin ya ratingnya. Jadi kalau misalnya ada peluang harga yang lebih murah lagi itu menurut kita sih harus diambil untuk bisa memaksimalkan peluang nantinya tahun 2023 seperti itu Mas Vicky. Oke, Telkom support 4150 sampai 4100, ada resisten 4350 sampai 4400-an yang terdekat ya. Kalau BBRI dari sejumlah banking kenapa Anda pilih BBRI? Tadi Anda katakan kan karena suku bunga yang lagi trennya naik ini akan memberikan cuan yang cukup tinggi untuk banking. Apakah karena penyaluran KUR mungkin dari BBRI cukup tinggi atau seperti apa?
Iya, BBRI ini kan menikmati penyaluran KUR yang mana bunganya itu juga sebagian disubsidi pemerintah kan. Jadi ya ini masih menjadi salah satu produk yang menjadi andalan BBRI ke depannya untuk bisa mendorong profitabilitas maupun net interest margin. Selain itu dengan terintegrasinya Pegadaian, PNM, ini kan makin menambah basis jumlah nasabah nantinya debitur yang masih akan dinaikin kelasnya dari mikro menjadi UMKM gitu. Nanti ininya juga akan profitability dari net interest margin juga akan lebih tinggi dari situ juga. Selain itu dengan BBRI mungkin belum terbit laporan keuangan kuartal 3, tapi kita yakin sih akan cukup bagus ya karena kemarin anak usahanya Bank Agro itu Bank Raya dia sudah berhasil mencatatkan pertumbuhan laba dari yang sebelumnya mengalami kerugian dari hasil recovery aset yang dulu pernah dihapus bukukan, yang dulu kredit pernah macet udah berhasil di recovery. Nah ini kan menurut kita akan bisa menolong lah kinerja dari induk usahanya sendiri BBRI untuk bisa lebih baik lagi kalau misalnya anak-anak usahanya juga sudah mulai improving. Pun demikian dari segi induk usahanya BBRI sendiri pun kualitas asetnya masih merupakan salah satu yang terbaik sih menurut kita. Oke, tren dalam 3 bulanan, 1 bulanan dan juga mingguan terus mencatatkan penguatan untuk BBRI. Level terakhir di 4610, kita tunggu koreksi sampai dengan level support yang Anda sampaikan, Mas Robertus, mengingat jaraknya dari level sekarang ke level support yang Anda sampaikan tadi agak cukup jauh begitu. Ya betul sekali, supportnya memang cukup jauh ya karena belakangan mungkin sepekan 2 pekan terakhir lah naiknya juga udah cukup tinggi kan. Jadi ya sudah meninggalkan level supportnya dengan cukup tinggi juga. Tapi kalau kita ngelihat sebenarnya pergerakan harga saham BBRI ini relatif ya terhadap Bank Mandiri atau BNI atau BCA sekalipun masih lagging nih. Jadi mungkin investor masih menunggu kinerja laporan keuangan kuartal 3-nya. Jadi menurut kita sih masih akan cukup baik dan ya ini bisa dijadikan kesempatan sih peluang kalau misalnya ada pelemahan yang cukup dalam baru akan bisa kita jadikan kesempatan untuk bisa melakukan reakumulasi kembali seperti itu. Oke, apalagi BCA dan Bank Mandiri sudah sempat rekor dalam bulan Oktober kemarin gitu ya ke posisi tertinggi. Jadi BBRI ini masih cukup lagging begitu ya Pak ya? Betul. Kalau Adaro bisa langsung buy tidak? Pasca rilis laporan keuangan yang apik kan justru turun 3 hari berturut-turut dan penutupan di hari Rabu kemarin lebih rendah dibanding penutupan di hari sebelumnya. Nah, gimana menanggapi tren pergerakan dari Adaro yang agaknya anomali atau memang ini peluang profit taking dimanfaatkan oleh investor? Iya betul, karena secara year on year memang mengalami peningkatan ya kinerja laporan keuangan ya, tapi secara quarter on quarter itu mengalami penurunan karena ya kita udah ngeliat juga harga batu bara Newcastle kan sebenarnya turunnya lumayan juga nih. Meskipun yang ICI 4 yang kalori 4.200 itu kan yang termasuk salah satu yang paling banyak ya dihasilkan di Indonesia ini sebenarnya ICI 4 itu nggak turun gitu, masih stabil. Jadi sebenarnya pelemahan yang ada di harga saham-saham pertambangan batu bara yang berbasiskan energi ini bisa kita jadikan kesempatan untuk melakukan akumulasi kembali juga, masuk kembali karena mengingat indeks ICI 4 itu nggak turun banyak ataupun masih stabil dibandingkan dengan Newcastle yang memang yang udah turun banyak. Newcastle ini kan kalorinya tinggi ya 6.300, mungkin lebih banyak dijual oleh ITMG. Tapi kalau Adaro, PTBA itu lebih cocok yang lebih masuk ke yang ICI 4 atau 5, 4.000 sampai dengan 5.000-an dan ini nggak turun banyak dan menurut kita ini masih akan bisa jadi peluang lah. Menurut kita masih akan cukup stabil earningsnya sampai dengan kuartal 4 meskipun kuartal 3 kemarin terjadi penurunan seperti itu Mbak Prisa. Oke, harga terakhir di 3750, kalaupun mau masuk mungkin bisa cicil beli untuk Adaro ya, Mas Robertus, atau tunggu ke support. Betul. Karena kan tingkat kenaikannya secara year to date mungkin secara sebulan atau 2 bulan terakhir itu udah cukup tinggi ya. Jadi mungkin wajar aja kalau sekarang ini terjadi koreksi dulu disertai juga dengan sentimen pasar yang masih kurang bagus ya sekarang ini. Jadi masih bisa dijadikan suatu rating untuk kesempatan untuk buy on weakness aja sih untuk Buy sektor on energi. weakness ya. Kalau Bumi nggak direkomendasikan ya, pasca tadi informasinya ya labanya juga kan naik 400% lebih. Iya, Bumi menarik juga sih karena mungkin strategi dari kita atau saran dari kita ini kan non preemptive rights-nya kemarin itu kan harga 120 ya.
Jadi emang kalau mau lebih aman sih nunggu di harga di bawah itu sih. Jadi ya modal kita nggak jauh-jauh amat dari pemegang saham yang baru masuk kemarin. Tapi kalau misalnya sekarang, kan semakin tinggi naik di atas 120, misalnya sekarang 180, 170 itu tentu tingkat resikonya semakin tinggi juga gitu. Jadi apakah boleh dibeli? Ya boleh. Kalau misalnya harga di atas 120, apakah masih ada potensial upside? Mungkin masih ada. Tapi resikonya juga lebih tinggi Tinggi ya. dibandingkan nanti kalau misalnya bisa semakin mendekati ke 120 itu mungkin kita bisa lebih nyaman lah ambil Oh, beli posisi. di Sama support dengan pemegang saham yang 120 ya? baru. Jadi Kan iya, sekarang 185 nih, naik 2% lebih. Jadi kalau mau beli buy on weakness saja di 120-an. iya kalau mau tingkat resiko yang paling rendah kita semakin dekat ke 120 semakin tingkat resikonya semakin rendah. Tapi sekarang kan apakah boleh beli ataupun masih ada upside? Ya mungkin masih, cuman resikonya Oke. juga tinggi. Baik. Oke, dari Adaro dan juga Bumi tadi sempat dibahas, kita ke Astra Internasional. Sebenarnya apa untuk Astra Internasional, Mas Robertus? Ya, Astra juga menarik ya karena kita ngelihat kan pertumbuhan laba juga masih ditopang oleh anak usahanya yang di bidang komoditas juga nih, United Tractors yang kita lihat kinerjanya juga cukup bagus meskipun kuartal 3-nya masih lebih rendah. Tapi kedepannya sih dengan adanya relaksasi untuk PPNBM dan juga meningkatnya mobilitas masyarakat kembali setelah relaksasi social restriction itu menurut kita masih akan bisa meningkatkan kinerja otomotif dan juga segmen usaha financingnya, jasa keuangannya. Itu yang sekarang ini mungkin akan menjadi salah satu pendorong pertumbuhan di sektor otomotif dan juga jasa keuangannya. Ini menurut kita masih akan ada potensial upside di kala nantinya sektor komoditas itu mungkin bisa mengalami penurunan ya tahun depan karena tahun ini yang high base seperti itu, Mas Wiki. Oke, pasca rilis laporan keuangan kan yang sebenarnya bagus gitu ya. Dalam 3 hari terakhir sejak Senin itu melemah dan pelemahannya itu selalu lebih rendah. Dari Senin itu 6575, kemudian Selasa 6425, kemudian Rabu 6375. Astra ini dalam tren apa dan apakah memang ya ini peluang untuk buy? Ya, kalau jangka panjang ini masih dalam tren yang uptrend, cuman jangka pendek sampai dengan menengah memang masih cenderung sideways, cenderung downtrend gitu ya. Level resistennya masih lebih rendah daripada yang sebelumnya. Jadi ini menurut kita sih masih akan bisa peluang untuk dijadikan buy on weakness rating. Dan kalau misalnya ada pelemahan yang lebih dalam lagi, ini masih layak untuk dijadikan salah satu peluang investasi, mengingat ke depannya potensi dari pemulihan industri otomotif itu masih tetap terbuka. Motor, mobil itu kan akan semakin banyak digunakan dengan seiring meningkatnya mobilitas masyarakat seperti itu. Baik, ada target 6550 sampai 6650 itu dia rekomendasi saham pilihan dari Henan Putirai Sekuritas. Oke, kita ke update dari pembukaan IHSG di pagi hari ini. Pemirsa, seperti Anda dapat lihat di layar televisi, IHSG di pagi hari ini dibuka melemah dengan pelemahan 0,53% di level 6.978,669. Jakarta Islamic Index melemah 0,44% di level 606,806. Sementara itu LQ45 melemah 0,71% di level 991,980. Top gainers adalah ITMG yang menguat hampir 4% di 43.500. Bumi naik 2,2%, 185. Antam naik 0,27%, 1.870 dan Adaro naik 0,27% di 3.750. Oke, kita ke top losers ada Telkom, BBCA, BMRI, dan Zinc dengan pelemahan masing-masing 2,37%. Kemudian 0,29%, 1,24%, dan 5,66%. IHSG turun lagi ke bawah posisi 7.000. Memang Anda katakan tadi akan sedikit bergejolak karena ya suku bunga dari The Fed naik lagi gitu. Support terkuat dan berapa target IHSG akhir tahun dari Henan Putirai, Mas Robertus? Ya, kalau kita ngelihat sekarang ini seperti yang dibicarakan di awal bahwa bulan November itu cenderung secara statistik lebih banyak merahnya gitu ya, masih cenderung tekanan itu cukup besar. Tapi nanti di bulan Desember itu udah lebih banyak yang hijaunya lagi. Jadi selama bulan November ini selama masih bisa bertahan di 6.900 sampai dengan 6.850, menurut kita masih akan bisa menjadi pijakan yang baik untuk menatap akhir tahun bulan Desember nanti untuk bisa menguji kembali level 7.000 sampai dengan 7.100 lah kira-kira untuk bisa kita menatap tahun 2023 yang mungkin bisa lebih baik lagi seperti itu. Oke, Anda
agak pesimis ya untuk bisa balik ke 7.300-an level tertingginya. Anda hanya memberikan 7.100 dulu gitu ya? Ya, karena masih cukup banyak nih yang perlu diperhatikan, terutama dari global, karena tekanan masih cukup tinggi dari kenaikan suku bunga global, kebijakan moneter yang semakin ketat, tentu likuiditas juga semakin ketat nih Mbak Prisa. Baik, kita ke saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top losers, diantaranya adalah BBCA melemah 0,29%, kemudian BMRI melemah 1,24%. Apa yang bisa dimanfaatkan dari pelemahan kedua saham ini, Mas Robertus, atau Anda melihat secara netral saja? Menurut kita bersabar dulu lah, bersabar dulu karena ya tekanan masih akan cukup besar, masih ada peluang yang masih ada posisi yang lebih baik untuk kita bisa nawar lebih bagus lagi harganya. Nah, kalau nawar lebih bagus lagi kan nanti potensi buah yang dipetik nantinya pada saat akhir tahun ataupun tahun depan itu akan bisa lebih manis gitu ya. Jadi menurut kita bersabar dulu aja menunggu posisi yang lebih baik lagi. Tentu saja peluangnya itu masih cukup besar untuk kita bisa mendapatkan potensial upside yang lebih enak lagi ke depannya. Tapi untuk sementara ini jangka pendek sampai dengan menengah memang tekanan ini bisa kita manfaatkan untuk buy on weakness dan reakumulasi kembali seperti itu. Oke, itu dia tips ya untuk menghadapi sejumlah sentimen dari global termasuk kenaikan suku bunga dari Amerika Serikat dan November yang diperkirakan akan cenderung volatile dan turun nih. Terima kasih banyak Mas Robertus atas sharing informasinya pagi hari ini. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Selamat pagi. Pagi, terima kasih. Terima kasih Mas Robertus sudah bergabung, dan menurut saya itu tadi dia beberapa analisa terkait dengan strategi investasi yang bisa Anda lakukan, namun semuanya kembali ke Anda sebagai investor ya. Ya, dan kami juga masih akan kembali di segmen Kriheta pemirsa. Usai jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami.